Dibuang ini dibuang. Nah, alasan-alasannya telah kita sebutkan. Kalau ini, kalau sukun nanti sahihul akhir. Soalnya lebih mudah ingatnya tuh sahihul akhir kalau jazm dengan sukun. Nah, kalau hadfun nun nanti apa hadfun nun? Li'annahu min asma'il af'al minal af'alil khamsah. Kebalik terus, minal af'alil khamsah, fi'il yang 5. Minal af'alil khamsah. Kemudian kalau yang terakhir mu'tal akhir. Mu'talul akhir. Nah, kalau di akhir huruf illat, jadi ini alasan di bawahnya, ini tandanya. Ya, i'rabnya jazm. Tandanya sukun kah, hadfun nun atau hadfu harfil illah. Alasannya li'annahu sahihul akhir kalau sukun, kalau hadfun. Taib. Kemudian lebih jelas nanti kita akan masuk ke contoh. Ya, ini spill untuk di jazm. Nasab kemarin sudah, nasab itu fathah. Kalau nasab tanda nasabnya fathah, hadfu fathah di sini ada muqaddaro, ada dhahiro. Ya, ada muqaddaro, ada dhahiro. Kemudian ada hadfun nun. Ya, ada juga hadfu harfil illah. Sahih. Kalau nasab ada? Misalkan lan yajriya, lan yajri, tidak. Wis masyaallah. Maka hanya 2, sahih? 2 aja. Jazmnya enggak ada. Jazm dengan hadf harfillah hanya di sini. Yang dibuang itu hanya di jazm. Alasannya sama. Kalau sahihul akhir, kenapa fathah? Li'annahu sahihul akhir. Fiilnya sahihul akhir. Kalau hadfun nun karena asmaul af'alul khamsah. Ini juga sudah disebutkan jenis fiilnya kemarin, ya. Nah, nanti antum lebih connect ini ketika masuk belajar tasrif nantinya. I'rab fiil dikatakan lewatnya sunnah muakkad lah kalau bahasa anak itu. Sunnah yang ditekankan, namun yang wajib yang ini. Ya, i'rab isim. Baik, kita langsung lihat ada watul jazm, alat-alat penjazm atau amil-amil yang menjazm, hurufnya apa saja disebutkan di buku. Ya, sedikit, hanya sekian. Ya, yang pertama adalah kedua. Alat-alat penjazm itu ada yang tajzimu fi'lan wahidan. Menjazm fi'il mudhari 1. Ya. Kalau antum ketemu hurufnya pasti di depannya fi'il mudhari 1 doang. Efeknya atau amil itu hanya mempengaruhi satu fi'il mudhari saja. Ya, apa itu? Di antaranya lam. Banyak dalam surah Al-Ikhlas. Lam, lamma. Di situ ada lam. Ya. Ada juga lamma. Baik. Dan ini sudah dipelajari kemarin. Kemudian adalah nahi, la nahiyah. Di sini adalah nahiyah, ya. Adalah dalam kurungnya sini an-nahiyah, ya. Larangan, nahiyah itu larangan. Jangan kalau bahasa kita larangan. Bermakna larangan. La tasyrabul khamra, jangan minum khamar nanti lah. Nah, maksudnya lihat kita langsung contohkan satu fiil kemudian kemasukan amilnya. Jadi kalau baca fiil mudhari tidak ada amil, misalkan di sini jangan kamu, misalkan kamu minum, misalkan tashrabu, misalkan tashrabu asalnya tashrabu. Ya, karena memang nggak ada amil nih. Misalkan kita belum sambungan ke amil, belum ada amil, maka hukum asalnya rofa. Ya, cara i'rabnya tashrabu fi'lun mudhari marfu'un bid-dhammati li'annahu sahihul akhir. Ya, sahih maksudnya dia nggak ada waw nun di belakangnya, alif nun, nggak ada huruf illat. Namanya sahihul akhir. Itu aja singkat. Kalau soalnya ada alasannya li'annahu lam yattasil fi akhirih syai', panjangan. Ya memang sama juga, nggak bersambung di belakangnya sesuatu apapun. Kan kepanjangan tuh. Bilang aja sahihul akhir.
di akhirnya itu sahih gitu, nggak ada dia bukan mu'tal. Ada? Kalau di fi'il mudhari berarti kan ketika kemasukan adawat atau disebut dengan alat penjazmnya, misalkan lam, kita masukkan kata lam di sini, maka di sini berubah menjadi lam tashrab. Ya. Engkau belum minum. Syarib tuh, anak udah minum. Lam tashrab ya akhi. Engkau tidak atau engkau tidak minum. Kalau lamma biasanya ini yang belum kalau ini. Lamma atau antum masukkan amil lamma misalkan. Sama. Engkau belum minum. Lam tidak. Jelas? Jadi pengaruhnya bagaimana kalau dia afalul khamsah? Misalkan sebelum kemasukan amil tashroban, dua orang minum tuh. Engkau sedang minum, dua orang berdua tuh. Tashrobani. Kan antuma tashrobani. Kalian tuh lagi minum berdua tuh, lagi ngopi berdua. Mada tashrobani? Apa yang kalian minum nih? Tapi kalau kemasukan amil, entah lamma, lam, ya, maka berubah menjadi ya tash, atau misalkan lam tashroba gini. Ya. Lihat amilnya lam tashroba, menjazm. Kenapa? Lihatin fi'il hadfun nun. Ini yang dimaksud dengan af'alul khamsah. Fi'il yang 5 yashrobuna, tashrobuna, yashrobani, tashrobina. Ada 5 bentuk fi'il yang ada fi'il mudhari di tasrifannya nanti. Nah, intinya ada aneh-aneh di belakangnya tuh. Ini ada alif nun atau tashrobuna, yaitu yang akan dibuang. Maka dia alasannya nanti ini. Li'annahu kalau di i'rab tashroba fi'il mudhari majzum, karena ini alat penjazm nih. Ya. Apa tanda jazmnya? Bihadfin nun. Nunnya dibuang. Nunnya dibuang di sini. Kenapa dibuang? Li'annahu afalul khamsah. Li'annahu min afalul khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Dia 5 bersaudara. Ada asmaul khamsah, ada afalul khamsah. Kayak itu abu, hamu, fu, dhu. Itu ada 5 itu, ini juga ada 5 afalul khamsah. Udah, teman-teman? Begitu dengan kalau ada huruf illatnya di belakang, misalkan lam yad'u, asalnya itu adalah yad, kalau rufa'nya yad'u. Asal rufa' adalah yad. Dia berdoa kepada Allah, yad'u. Da'a yad'u. Ini ada huruf illatnya. Kalau di sini jadi akan dhammah muqaddarah nantinya. Fi'lun mudhari marfun bi dhammatin muqaddarah. Asalnya yad'u kayak ini. Ya, dhammah muqaddarah. Kenapa? Li'annahu sahihul akhir. Li'annahu mutal akhir. Kemudian kalau dia kemasukan lam, jadi berubah bentuknya lam. Ya, yad. Yad'u. Huruf illatnya dibuang, sini enggak ada. Itu hadfu harfil illah namanya, membuang huruf illah. Ini yang dibuang. Ini yang huruf illatnya. Sebenarnya kalau dicermati fi'il itu fi'il cepat, sebenarnya lebih cepat dibandingkan isim. Isim itu ada 23 peranan kata dalam bahasa Arab. Kalau dia itu sahihul akhir, kalau enggak ya minal afalil khamsah atau mu'tal akhir. Jenis fi'il itu 3 doang itu. Alasan-alasannya. Tinggal perkenalan aja lamma yang masuk di sini. Lamma yad'u, berarti lamma yad'u. Misalnya jangan engkau berdoa kepada Allah. Ini kan jangan nih kalau larangan ya. Jadi la tad'u. Jadi di sininya jadi la tad'u. Ini juga sama. Tidak ada huruf illat. Jangan engkau berdoa la tad'u ya ghairallahi azza wajalla. Jangan engkau berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tad'u. Huruf illatnya juga hilang. Karena mu'tal akhir. Fiilnya itu mu'tal, fiil mu'tal. Ya, kalau tashrob berarti la tash. Kalau la tash
La tashrub, jangan minum, la tashrub. Jelas teman-teman? Nah, ini kalau ini nahiyah artinya larangan. Lam yang artinya itu artikan tidak. Kalau lama itu belum. Lama aktub. Lama belum. Ini belum. Dia belum nulis, berarti enggak juga. Dia belum nulis. Kalau ini tidak, ini lantai belum. Kalau ini nahiyah larangan. Nah, kayak latansa juga kan asalnya itu nasia, yansa. Gini nasia yansa gini. Asia yansa. Kemudian berubah jadi tansa anta. Nanti di sini akan belajar di fi'il nanti. Jadi tansa gini. Tansa. Berubah menjadi apanya dibuang huruf ilatnya. Jadi iya ada lah, misalkan la nahiyanya la tansa kayak ini. Iya jadi saknya hurufnya dibuang. La tansa. Ojo lali. Janganlah. Iya, jangan lupa. Kan huruf illah. Ini kan huruf illat ini. Ya, dari nasia ini huruf illat. Fil mudhari'nya dia tetap huruf illat. Ketika ada alat penjazm, dihilangin dia. Karena dia bangkero, penyakit dia nggak mau dia. Anti penyakit, antivirus. Nah, la tansa. Semua yang ada huruf illatnya ketika ada amil jazm dihilangin semuanya. Nah, baik, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada namanya lamul amr. Ada juga lamul amr. Dia memerintahkan biasanya orang ketiga. Kata kerja perintah memerintahkan orang ketiga. Hendaknya, misalkan kalau kita ya, hendaknya orang yang dalam bahasa Indonesia, hendaklah siswa yang pertama datang ke kelas merapikan bangkunya, bangku sekolah. Yang dalam bahasa Arab itu ada namanya lamul amr. Jadi dia nggak merintahin secara langsung orangnya, ini objeknya. Ada yang diperintahin. Tapi makna tekanannya itu adalah tekanan perintah. Ya, anak-anak sekalian, hendaklah anak-anak yang awal datang ke kelas merapikan kelas atau piket lebih awal. Kalau dalam bahasa Arab namanya lamul amr. Maka dia tulisannya kayak li gini, li. Maka dalam ayat di situ liyunfiqo. Allah perintahkan liyunfiqo. Liyun kelebihan. Hendaklah dia berinfak. Liyunfiqo. Ini lamul amr ini. Hendaklah. Jadi dahulukan dulu subjeknya zu sa'ah. Zu sa'atin min sa'ah. Kelapangan kalau ini. Pemilik kelapangan maksudnya pemilik harta. Dari lapang. Nganggur gitu bahasanya, nganggur. Ya nganggur duitnya memang. Enggak kepake. Min sa'ati. Sampai Allah katakan gitu. Sa'ah itu luas ya. Ya, kalau bahasanya itu ya nganggur duitnya enggak kepake. Liyunfiqu dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah. Jadi ini lamul amr ini. Efek di depannya fil mudhari jadi jazm. Jazm. Liyunfiq. Karena di situ dia bukan af'alul khamsah, bukan mu'tal akhir, bukan fi'il mu'tal. Bukan mu'tal akhir atau fi'il mu'tal, maka jazm dengan sukun. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang pemilik kelapangan dari kelapangannya tersebut dia berinfak. Ya, kalau ngepres ya jangan. Ya. Dan di sini makna perintahnya itu disebutnya lamul amr. Yang diperintahkan itu Allah Subhanahu wa taala yang punya kelapangan. Jadi bukan orang yang diajak langsung. Ada fi'il amr kan? Kalau fi'il amr kemarin langsung merintahkan, "Akhi, ijlis." "Akhi, ikra." "Uktub." Langsung tuh. Kalau ini enggak, dia memerintahkan orang yang punya kelapangan. Taib. Ini lamul amr ada 4 yang tajsimu fi'lan wahidan yang akan menjazm satu fi'il. Setelahnya nggak ada. Uniknya nanti ada huruf yang bisa menjazm 2, tembus 2 fi'il mudhari yang di efek kerusakannya ya. Karena fitnah itu asyaddu minal qatl ya. Taib, lihat nanti ada amil yang akan berefek. Udah, yang pertama lam, lamma,
la nahiyah dengan lamul amr kalau di jazm. Kalau nasab kemarin an, lan, kalian lihat di buku. An, lan, pokoknya yang paling populer itu an, lan, idzan, kai, itu doang tuh. Ada hab ta'rif. Itu ada pun lamul juhud, lam ta'lil, fas sababiyah. Ya, namun masyhur itu an dengan lan. Nanti ketika kai yang sering muncul di kitab kai dan begitu punya fa as-sababiyah. Adapun yang ini di akidah kadang disebut. Nah, kelas teman-teman. Nah, kemudian bedain aja kalau di nasab itu berarti lan. Ya. Lan nasab ini jazm nantinya. Kalau lamma ya itu kayak kai atau yang lainnya. An. Kelas teman. Nah, sekarang yang penjazmnya, yang bedakan uniknya i'rab fi'il itu jazm fi'il adalah ada alat-alat penjazmnya itu dua fi'il, langsung berefek dua fi'il. Kalian lihat di buku 111. Di antaranya adalah in. Dalam bahasa Indonesia kita itu ada juga di bahasa in. Ungkapan-ungkapan ini ada. Ungkapan sebab akibat. Jika engkau tidur terlalu lama, maka apa? Oh, tanda misalnya menyesal gitu ya. Atau engkau puyeng gitu misalnya. Kelas ada diantaranya in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Atau di contoh ayatnya aja lihatin. In tubdu ma fi anfusikum. Jika engkau menampakkan apa yang ada pada diri kalian, misalkan harta, rahasia, apa yang kalian nampakkan, perlihatkan gitu, apa yang perlihatkan. Au tukhfuhu, atau engkau sembunyikan, engkau rahasiakan tuh. Engkau perlihatkan jamnya, atau antum sembunyiin. Ya, antum sembunyikan. Kalau di sini harta yang dimaksud. Harta. Yuhasibukum bihillah. Allah pasti akan menghisap antum disebabkan yang antum nampakkan maupun sembunyikan. Pasti dihisap. Kelihatan dan enggak. Berarti kalau bahasa sekarang, zaman sekarang ya, saldo yang antum belanjakan dan antum simpan pasti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang kaya habisin hartanya tuh di jalan Allah tuh. Coba di sana ditanya, panjang banget pertanyaannya. Nah, dari mana dan kemana kan? Nah, in tubdu ma fi anfusikum. Maksudnya coba lihat in. Tubdu itu fi'il mudhari, sahih? Nah, lihat. Di situ antum lihat tanda i'rabnya apa? Tubdu kira-kira apa? Apakah dia sahihul akhir, af'alul khamsah atau mutal akhir? Af'alul khamsah. Kan kelihatan ciri-cirinya ya. Nah, kalau dia sukun doang, sahihul akhir. Kalau ada waw gini nih, waw tandanya tuh kemarin, waw ada alifnya gini atau alif doang kayak gini. Oh, berarti ini ada yang dibuang nih. Ini tanda nun yang dibuang. Dan di sini ada nun yang dibuang. Nah, lihat satunya in sekali lagi adalah menjazmkan dua fiil. Dia termasuk ada watu syart dipelajari di fiil isim yang mabni. Ada juga huruf ditampilkan di situ. Di antaranya ada in. Au tukhfuhu. Pertama di situ au itu atof. Jadi tubdu ada enggak atof fiil dengan fiil ya? Nah, atof juga dia fiil huruf atof itu masuk ke isim, masuk ke fi'il. Maka lihat tubdu dia jazm. Kemudian ada atof au tukhfu sama juga. Tukhfuhu, kalau ada hu di sininya maka alifnya dibuang. Disambung domir, lihat. Asalnya itu tukhfu. Asalnya tukhfu gini. Asalnya tukhfu gini karena dia bersambung dengan domir lagi maka ya dia mengambil si ini karena ribet dia posisinya. Nah, tukhfuhu. Maka lihat fi'il mudhari yang jazm selanjutnya. Yuhasibukum. Hasaba yuhasibu. Ya yuhasibu. Jadi yuhasib asalnya itu adalah ini yuhasibu asalnya menghisap. Ya. Jelas? Kenapa kok dia jazm ini? Oh, karena ada in tadi. Karena ada in ini. Dia menjazm dua
Dua fiil. Pertama yang dijazm adalah tubdu, ya, atau sebabnya. Sebabnya jika engkau menampakkan atau menyembunyikan, maka akibatnya juga dijazm juga. Fiilnya akan dijazm. Kelas yang pertama atau lebih ringkasnya, in yang paling ringan, in taktub, ya misal in tadrus, ya. Jika engkau belajar, tanja, engkau akan sukses gitu misalnya. Nah, ini sukun pertama. Nah, ini in tadrus tanja. Jika engkau belajar, nah ini sukun tuh. Ini nih efeknya dua. Si ini satu dengan ini. Type in tadrus tanja. In ta'kul tashba. Jika engkau makan, engkau kenyang. Ya. In tasum, jika engkau puasa, apa? Hah? Sehat. Ah, tasih. Tasih nanti tasih. Kelas. Ada lagi. In sudah ya, in. Kemudian ada man. Man itu untuk akal. Ya, barang siapa, ya mesti itu manjanda wajada, manjanda wajada. Manjada wajada. Itu dipelesetkan gitu. Tapi jangan manjanda wajada gitu. Barang siapa yang janda dia akan dia akan menjumpai. Nah, takdirnya. Baik, selanjutnya man lil akil. Lil akil itu untuk berakal. Jadi man termasuk asyar sebab akibat juga. Artinya barang siapa? Ya, barang siapa misalkan man yaf'al su'an yujzabi. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, kejelekan, yujzabi, akan dibalas. Ya, lihatin di situ yaf'al fil mudhari yang dijazm pertama, kemudian kedua adalah yujza. Pertanyaannya yujza itu jazm dengan apa? Yujza. Kira-kira lihat dari bentuknya dulu, lihat bentuknya. Tandanya jazmnya ini apakah sukun? Kan bukan sukun tuh. Nggak mungkin jazm dengan fathah kan? Atau bilangnya nasab fil mudhari nasab. Nah. Kemudian afalul khamsah enggak gini bentuknya nih. Bentukannya enggak gini. Berarti dia adalah hadfu harfu illah. Jadi ada yujza itu asalnya yujza. Nah, yujza kayak gini. Yujza asalnya yujza. Karena ada si man tadi, man itu berefek kepada dua fiil. Ya, kalau paling ringkasnya man yajtahid, yanjah juga. Man yang saling populer ungkapan-ungkapannya man yajtahid. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, yanjah. Yanjah sama juga. Man yajtahid, yanjah. Nah, itu paling ringkasnya ungkapan gini. Ini langsung lampirkan ayat. Ya. Man yajtahid, barang siapa bersungguh, dia akan sukses, berhasil. Makanya kalau antum bersungguh-sungguh sampai habis ini, akan beda nantinya. Kalau antum lanjut ke level berikutnya, ke kitab, kita masuk ke kitab nanti untuk prakteknya kebanyakan ke kitab. Yang nanya hal itu maklum sama majhul ya? Enggak, dia hanya fi'il aja. Dia tidak peduli jenisnya. Jenisnya apakah dia sahihul akhir, mu'tal akhir, afalul khamsah, enggak. Pokoknya yang dijazm itu adalah dua fi'il. Itu dipastikan tuh. Di depannya pasti ada fi'il satu. Karena sebab akibat. Barang siapa yang berbuat, nunggu kan? Selanjutnya ayat itu maksudnya. Itu iseng banget orang maka bilang, ayo teman-teman semua, barang siapa yang makan, ayo orang nunggu, itu iseng tuh jangan. Nah, makanya muncul kata barang siapa, pasti ada akibat. Sebab akibat, bahasanya sebab akibat. Nah, taib. Kemudian yang ketiga, ma atau mahma li ghairil akil. Ini sebab akibat yang tidak, efeknya bukan untuk berakal, yang tidak berakal. Misalkan wama taf'alu, artinya itu apa-apa atau apa saja gitu. Apa-apa atau apa saja. Wama taf'alu min khairin ya'lamhullahu. Nah, maka diterjemahkan dulu itu min tab'id. Kebaikan min khairin itu artinya kebaikan. Kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, itu kalian, lihat kalian di situ, ya.
Taib. Ya'lamhu. Ya'lamhu. Ada lagi fi'il mudhari jazm juga kan? Taib. Ya'lamhu Allahu. Udah tahu artinya? Kebaikan apa saja. Kalau terkadang juga diterjemahkan letter let ya. Dan apa-apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, maka Allah mengetahuinya, akan mengetahuinya. Bukan akan di situ kalau Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahuinya. Jangan diterjemahkan fi'il mudhari. Ya. Diterjemahkan akan diketahuinya, udah diketahui. Sebelum antum melakukan Allah udah tahu. Nah. Udah tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Yang pertama efek pertama taf'alu apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Taib. Kemudian ya'lamhu. Ya'lam apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya sukun. Alasannya? Nah, itu aja soal akhir, afalul hamzah, mutal akhir. Itu juga alasannya 3. Lebih mudah ini sebenarnya i'rabnya. Kalau antum cermati. Meskipun di sana juga ada mudha'af. Mudha'af itu dengan fathah dia. Misalkan tadi itu ya yasihhu madda yamuddu, jadi lan yamudda, lam yamudda nantinya insyaallah. Tapi asalnya sebenarnya dia sukun karena hurufnya itu loh, hurufnya double. Nah, di skip aja, ini 3 aja untuk paham ini insyaallah taala akan membuka pemahaman yang lainnya. Yang selanjutnya mata ayyana lizaman. Jadi menunjukkan waktu. Lizaman artinya menunjukkan waktu. Li ghairil akil, untuk tidak berakal. Nah, misalkan amal kebaikan, apakah amal kebaikan berakal? Amal kebaikan apa saja yang kamu lakukan, Allah tahu. Ya maksudnya nggak usah. Makanya apa riya dilarang tuh? Riya atau ngungkit kebaikan, Allah udah tahu ngapain gitu maksudnya. Untuk apa gitu maksudnya. Tapi selanjutnya mata kapan? Kapan saja ayyana. Sama ayyana. Mata ya'ti. Oh, coba lihat mata ya'ti Muhammadun ila baiti ukrimhu. Sama nggak contohnya? Soalnya edisi 2008 ya antum, 2000 ini 2008 buku aneh ini. Dicetak pertama kali di tahun 2008. Dulunya kan enggak buku gini. Aneh. Enggak sama. Apa karena kertasnya mengembang adalah Cetakan pertama, cetakan pertama. 2010, berarti kan 12 tahun kemudian berarti beda 12 tahun. Berarti ini lama banget lah ini. Buku ini Anda belajarnya dulu nih. Dan sempat juga adik Anda dulu dipakai buku ini. Pakai dulu. Nah, Muhammad Ahmad Ikram Sulawesi yang datang itu antum lihat kan datang itu. Enggak, antum lihat tadi waktu dijemput. Tahu Ikram ya? Tahu Ikram. Sempat mondok 4 bulan. Enggak betah pulang, Masya Allah, ikut pergaulan lagi habis deh. Alhamdulillah, tapi sekarang ada komunikasi, nelpon, ngobrol normal gitu, alhamdulillah. Iya, udah connect lah, meskipun masih ada bekas-bekas apanya. Taib. Kemudian mata ayyana lizaman, mata ya'ti Muhammad, kapan saja Muhammad datang ke rumahku. Ya, ya'ti datang, Muhammad subjeknya ila, ke baiti rumahku. Kapan saja Muhammad datang ke rumahku, ukrimhu, saya akan memuliakannya. Nah, kelas teman-teman. Lihat mata ya'ti. Apa tanda jazmnya? Kan mata itu kan alat jazm tuh. Ya'ti apa tanda jazmnya? Konsentrasi apa? Bentuknya apa? Tandanya itu alasannya. Apa tanda jazmnya? Bahasa ini hadfu harfil illah, atau bahasa Indonesia aja dah. Apa tandanya? Membuang huruf illah. Tanya hadfu harfi gitu. Membuang huruf illah. Kemudian itu fiil yang pertama mata yang kena jazmnya. Yang kedua ada ukrimhu. Apa tanda jazmnya ukrimhu? Sukun. Nah, alasannya beda tapi efeknya 2. Satunya membuang mutal akhir, satunya adalah sahihul akhir. Nah, kalau ditanya jazm. Nah, kelas mata, ya itu aja perkenalin antum. Kalau mata
Nih ya, ada di depannya fi'il mudhari. Ingat ya, catatannya di depannya fi'il mudhari. Bukan isim, bukan apa. Misalkan mata imtihan, kapan ujian? Ya, imtihan bukan fi'il mudhari, maka bukan itu, bukan mata yang itu. Sama, namun beda. Nah, di depannya harus fi'il mudhari. Ainama, anna, haitsuma. Artinya tuh dimanapun, lil makan. Iya. Sebenarnya kalau antum rubah-rubah di luar ayat ya, kalau dia di luar ayat, misalkan Ainama ya'ti Muhammadun ila baiti, dimanapun Muhammad itu datang ke rumahku, dimana nggak nyambung ya. Taib. Maka di sini contohnya ada di samping ya. Kalau ainama semuanya artinya sama, dimanapun. Di sampingnya ainama yasud, ainama yasud al-amnu itu ta'umma at-tuma'ninatu. Dimanapun keamanan itu ada, yasud itu sada yasud itu ada, maujud. Dimanapun keamanan itu ada, ya, ta'ummal tuma'ninatu, maka ketenangan itu akan ada. Ta'umma itu umum, mencakup semua, maka keamanan itu akan mencakup semuanya. Ketenangan itu akan mencakup semuanya. Sekali lagi, dimanapun keamanan itu ada, ke Indonesia ini aman, termasuk aman. Meskipun sebagian kabupaten rusuhnya bukan main, ada begal dan termasuk Indonesia itu negeri aman itu. Ya, dibandingkan di Amerika, di luar tuh, di luar negeri itu mengerikan. Nah, kelas ainama, atau paling ringkas saja misalkan ainama taskun askun ma'ak, itu ada contohnya di fi'il syarat itu. Antum lihat kembali ke fi'il syarat di halaman pembahasan isim lagi ya, kita mundur beberapa tahun kemarin di fi'il isim mabni halaman 21, mundur ya, ainama. Nah, di depannya itu fi'il mudhari tuh. Oh, itu yang paling ringkas tuh. Kalau antum bingung di mata, ainama, kaifa, ma, ayu, maka antum kembali ke sini aja nih contohnya. Misalkan ainama taskun askun ma'ak, dimanapun engkau tinggal, saya akan tinggal bersamamu. Baik? Ya. Nah, ini ungkapan sebenarnya ungkapan ya, fakta. Nah. Selanjutnya yang terakhir sekaligus belum terakhir ya. Kaifama, bagaimanapun. Nah, ini kadang ini ada kaifama enggak contohnya 21. Nah, kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Bagaimanapun engkau lari dari kematian, yudrikka, maka kematian akan menjumpaimu, mendatangimu, nah, menghampirimu. Nah, kaifa tu'amilin nas, itu kaifa tu'amil an-nasa yu'amiluka. Bagaimanapun engkau bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, maka dia akan berinteraksi kepadamu juga. Kalau bagaimana caranya itu kaifa. Bagaimana cara engkau bermuamalah dengan manusia, mereka juga akan bermuamalah sama dengan antum. Kalau antum baik, baik. Kalau jahat, jahat. Nah, meskipun kita ada yang dibaiki tapi jahat sama kita ya, abaikan. Ini keumuman, ungkapan ini adalah keumuman. Tapi plus teman-teman, tu'amil dengan yu'amilu. Nah, sekarang lihat yu'amilu, tanda jazmnya dengan apa? Yu'amilu. Tanda jazmnya dengan hadfun nun. Alasannya af'alul khamsah. Terakhir adalah ai. Sini. Ai itu artinya untuk umum ya, ai. Misalkan ayu rojulin, lelaki siapapun. Itu artinya umum. Ya, untuk semua yang di atas tergantung mudhofun ilainya. Misalkan ayu rojulin yaf'al su'an yujizafi. Sama enggak contohnya itu? Di halaman 112 ya. Lelaki siapapun, lelaki apapun, lelaki siapapun yang melakukan kejelekan, keburukan, yujizabi, pasti akan dibalas. Mau entah dia ganteng, kaya, apapun dia jabatannya, pasti dibalas. Kemudian ayya khairin taf'alu ya'lamhullahu. Kebaikan apa? Jadi dahulukan dulu isim setelah ainya. Kebaikan apapun yang engkau kerjakan, Allah pasti tahu. Nah, alhamdulillah
ditutup dengan adzan dan biidznillah azza wajal. Jadi kesimpulannya, adawatul jazm ini ya adalah pembahasan i'rab pada fi'il mudhari yang tidak bersambung nun taukid maupun nun niswa ya. Dan dia memiliki tanda jazm yang pertama dengan sukun jika fiilnya berupa sahihul akhir ya. Nanti prakteknya aja. Kita langsung masuk ke tasrifan aja. Nanti di tasrif semoga kita ketemu apa i'rab-i'rabnya atau kita spill sebelum tasrif. Nah, tasrif nanti antum nulis nantinya. Banyak nulis. Antum datang nulis nanti latihannya. 30% teori, itu 70% latihannya. Siapin aja tangan. Dari bab pertama sampai bab 6 misalkan nggak berubah tulisan antum, nah jadi itu dalam catatan takdir antum tulisannya memang begitu. Berubah nantinya. Nah, udah testimoni itu berapa kali dicetak sebenarnya. Ke anak-anak itu coba liatin awal-awal antum nulis dengan di kelas 9-nya. Ketika tahun itu masa nggak ada perubahan. Baik, kemudian ada hadfun nun dan hadfu harfilillah sukun ya, ini membuang huruf nun atau membuang huruf illat. Dan keunikan dari tanda atau amil-amil penjazm, amil-amil penjazm, alal penjazm itu dua ya. Pertama, ada yang menjazm satu fiil, ada menjazm dua fiil. Apa saja hurufnya? Kalau yang satu fiil itu lam, lamma, kemudian lanah, la nahiyah dengan lamul amr. Kalau di yang menjazm dua fiil adalah fiil yang sebab akibat, yang diantaranya in, jika, barang siapa, apa saja, kapan saja, di mana saja, bagaimanapun, bagaimana saja gitu. Itu ya, di bahasa Arabnya ada semua. Misalkan kaifa, man, kaifa, ma, aina, ma, mata ya, atau ayyan dan lain-lain, maka itu adalah menjazm dua fiil. Insyaallah taala hasilnya ini antum lengkapi catatannya, antum al-fahmu pertama, dan alhamdulillah selesai tepatnya di akhir bulan Oktober ya. Nah, bismillah saja. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, sudah Rabiul Akhir ya? Ini akhir ya? Atau sudah masuk Jumadil Awal? Belum? Belum ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah taala pekan depannya kalau memang ada akidah bismillah subhanahu kita akidah dulu ya. Akidah, refresh dan nah, kita spill nanti i'rab di situ antum baca. Ada fiil apa? Kita munculin lah 1-2 kata kemudian kita masuk ke akidahnya. Nah, nakhtim beraqatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.